Agama kita nggak pernah ngajarin untuk merusak. Merusak tuh nggak ada kamusnya. Kalau ada orang Islam yang merusak, sudah dipastikan itu oknum. Kita harus berani menyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa man lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhafu iman, yakni adhafu fi'li ahli iman. Rasulullah bersabda, siapa orang yang melihat di antara kalian kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah apa? Merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati', jika dia tidak mampu, ya, tidak mampu apa? Tidak mampu merubah dengan tangan, ya, fabilisani, maka rubahlah dengan melalui apa? Melalui lisan. Lam yastati', jika enggak mampu juga merubah kemungkaran itu dengan lisan, ya, fabiqalbi, maka rubahlah itu melalui, ya, dengan cara, ya, melalui hatinya. Wadzalika, dan hal tersebut adhaful iman, adalah paling lemahnya iman. Yakni maksudnya adalah adhafu fi'li ahli iman, yang paling lemah dari perbuatan orang yang beriman. Maksudnya wadzalika itu kembali ke fal yughayyiruhu, ya, biqalbi, fabiqalbi. Ya, jadi ada 3 tahapan dalam merubah kemungkaran. Yang pertama melalui apa? Tangan, ya. Yang kedua melalui apa? Lisan. Yang ketiga melalui doa hati. Ya, setuju lah. Ya. Nah, maka yang ketiga ini, ada yang bilang hati itu, ya, adalah apa? Paling lemahnya iman. Jadi dia tidak memperlihatkan melalui tangannya, enggak memperlihatkan melalui lisannya, maka itulah, ya, iman yang paling lemah. Kalau di dalam kita kan mau di tangan itu kena ini, ya, apa? Hukuman kayak tangkap. Ya. Nah, ini makanya qala ba'duhum, ya, pemerintah berarti tantangan mah, ya, polisi. Iya. Maka at-taghyir itu lil umara. Ya, berkata sebagian ulama, merubah dengan tangan itu, ya, adalah untuk para pemimpin, polisi, ya, orang yang punya kekuasaan, ya. Nah, jadi merubah melalui kekuasaan berarti. Yang dimaksud dengan tangan itu adalah kekuasaan. Ya, angkat senjata. Ya, termasuk senjata diantaranya. Kalau dia nggak punya senjata, gimana mau merubah? Ya, artinya, backingannya kuat. Iya, backing, ya. Atau bahkan maksudnya bukan backing, tapi lebih kepada, ya, apa? Merubah kebijakan. Tanda tangan. Ya, Kebijakan dengan tanda tangan dia. Nah, iyalah. Dan sekarang orang dipersulit untuk berusaha membuka usaha kecil itu kan ujungnya nanti kepada kebijakan.
Gitu. Nah ini ketika melihat orang semua kesulitan, maka dibuatlah nanti peraturannya, orang yang pendapatannya dalam 1 bulan sekian, maka dia akan mendapatkan BLT. Kata itu dengan apa? Kebijakan. Dengan kebijakan di Umarat. Saya nggak setuju BLT itu. Ya. Dengan langsung disalurkan ke bank dulu. Iya, dulu ya. Ya. Sekarang nggak pakai. Nah, sekarang mau dipakai bisa, dan itu yang paling efektif. Wabil lisan lil ulama, dan merubah apa? Merubah kemungkaran melalui lisan itu oleh para ulama. Nah, ustadz itu ngomong ceramah, ya. Nah, iya, ceramah itu, ya, ketidakbenaran itu adalah apa? Maka ketika nanti ada sesuatu yang tidak benar, maka akan harus dikritik lah. Harus dijelaskan ketidakbenaran itu. Ya, tidak bisa dibungkam. Karena biar bagaimanapun juga yang namanya apa? Yang namanya bangkai. Ya. Bau juga. Ya, lambat laun pasti bau, nggak mungkin enggak. Kecium. Ya, meskipun udah bau terus nggak bisa ngapa-ngapain, ya ujungnya hilang-hilang juga. Baunya hilang. Baunya hilang karena udah terbiasa. Udah terbiasa. Nauzubillah min dzalik. Ya. Orang yang sudah terbiasa dengan bau Busuk. ya, itu Nggak bau lagi ya, kan? udah hilang baunya. Ya. Nah, kita masuk pasar induk. lah ya kan gitu. Begitu baru pasar induk. Nah, kita baru datang ke sana mah udah. Aduh, kalau udah biasa pasar induk mah. Ya, tapi kalau memang mata pencariannya di situ mau gimana? Makanya Allah membuat perumpamaan itu luar biasa. Maka ada ulama yang bilang, ya Allah, engkau apa? Telah membuka dan memperlihatkan, memperkenalkan dirimu melalui apapun media. Jadi kita bisa mengenal Allah melalui media apa saja. Ya. Apakah kemarin pernah saya sampaikan bahwa di zaman ini bisa kita katakan ada orang yang bilang udah nggak ada wali zaman sekarang. Lah, bukan nggak ada wali. Malah makin banyak wali. Ya. Tapi dikarenakan memang dirinya yang sudah tertutup sehingga tidak merasakan, tidak ada apa ciuman, ya, aroma wali itu hilang dari mulutnya, dari penciumannya udah nggak ada lagi. Tapi bagi orang yang sudah punya apa, ya, penciuman itu, maka dia akan langsung tertarik, oh di sini ada, oh di sini ada, oh di sini ada. Ya. Nah, itulah perumpamaan yang Allah perumpamakan. Maka Syekh Abdul Qadir Isa sebetulnya nggak sulit kita untuk mencari wali, katanya. Gampang aja. Kata beliau, coba lihat perumpamaan Allah dalam membuat perumpamaan sampah dengan bunga. Di mana dapat kita ambil mana mursyid, mana bukan mursyid? Kalau itu bunga, maka nggak mungkin lalat datang ke sana. Nggak ada lalat mendatangi bunga tuh, nggak ada sejarahnya. Meskipun bunga sewangi-wanginya bunga, itu nggak bakal didatengin oleh lalat. Begitupun sebaliknya, ya, nggak ada yang namanya kumbang itu datang ke tempat sampah tuh, nggak bisa. Kupu-kupu mana? Bangkai nggak sama Ya, lain. kupu-kupu nggak bisa datang ke tempat sampah tuh, ngapain? Gitu. Nah, maka kita bisa melihat dalam kehidupan nyata ini orang yang dianggap kiai, orang yang dianggap mursyid, orang yang dianggap wali, siapa yang datang ke situ? Siapa yang datang ke situ? Ya, tinggal begitu aja. Dia akan dikerumuni oleh siapa? Gitu. Ya, nah, kita pun sama untuk mencerminkan diri kita. Kita bergaul dengan siapa? Bukan berarti nggak boleh bergaul dengan siapa saja, tidak, bukan. Islam tidak membatasi kepada siapapun kita bergaul. Istilah moderasi beragama, kita diminta untuk apa? Toleransi pada siapapun. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Tidak pandang dulu kepada siapa dia bergaul, kepada siapa dia membantu. Ya, selama itu tidak mempengaruhi akidahnya, ya silakan saja. Dan dianjurkan, Rasulullah sudah memberikan contoh yang sangat luar biasa. Bagaimana Rasulullah
berinteraksi dengan orang Yahudi, Rasulullah pinjem barang, Rasulullah melakukan gadaian, Rasulullah pertukaran dengan kawan-kawannya yang orang Yahudi, nggak ada masalah. Orang intoleran. Nah, iya kan? Tidur. Tapi ketika kaitannya dengan akidah ya entar dulu. Tapi yang mana yang mendominasi dalam pergaulan itu kan kelihatan. Kesehariannya sama siapa kan gitu. Ya. Jadi bukan masalah intoleran dan toleran, bukan. Toleran Ya. menjagain yang pada lagi itu Hah? ibadah dijagain, Lah, terus iya. ada yang ganggu. Biar nggak ada yang ganggu. Lah yang mau ganggu siapa? Agama kita nggak pernah ngajarin untuk merusak tuh nggak ada kamusnya. Kalau ada orang Islam yang merusak sudah dipastikan itu oknum. Kita harus berani menyatakan itu. Nggak ada ajaran Islam merusak tuh nggak ada. Ajarannya itu ajarannya Imam Ghazali itu ngajarin kita tuh melalui muridnya. Saya sering cerita tentang hal ini, ya. Ada muridnya yang tidur bermimpi ketemu Imam Ghazali, kan kata dia, Imam Ghazali mah enak, ya. Gimana kabarnya? Oh di surga, ya wajar lah. Imam Ghazali mah di surga, karangan kitabnya banyak, muridnya banyak. Gitu. Kata Imam Ghazali, saya masuk surga bukan gara-gara itu loh. Saya masuk surga itu karena ketika saya menulis kitab, lalu ada lalat yang jatuh ke tinta, lalu lalat itu saya bantu untuk bangun dari tinta, dan ternyata itulah yang memasukkan saya ke surga. Hal yang remeh itu kenapa itu diungkap? Itu tidak lain adalah untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa kita harus jangan sampai ada karakteristik untuk merusak kepada hal yang kecil saja, kita harus menjaga, apalagi kepada hal yang besar. Dalam Al-Quran, Imam Ghazali kasih contohnya itu, mungkin kawan-kawan mereka melihat Al-Quran itu ketika Nabi Sulaiman jalan lalu tiba-tiba ada semut. Itu kan kisah yang masyhur dan itu ada Al-Quran yang cerita. Ya kan? Kata Nabi Sulaiman, udah kita lewat, kata semut, ya elah udah pikir ini orang ini kagak ngerti katanya. Gitu. Ntar kita bakal diinjek sama tentara Sulaiman nih. Nabi Sulaiman berhenti. Tentaranya bingung ada apa bro? Aja. Lewat. Kata Nabi Sulaiman ada semut mau lewat. cuma injak banyak. Nah iya kan itu mengajarkan kita bahwa agama Islam itu betul-betul rahmatan dan alamin. Kalau sama yang itu aja kita diperintah untuk menjaga dan menghormatinya, apalagi kepada manusia. Tidak ada agama Islam mengajarin kita untuk merusak itu kan. Jadi itu bukan ajaran Islam. Ya iya. Maka kalau ada orang Islam yang tadi teroris, orang Islam yang bunuh orang lain non muslim, maka saya katakan itu adalah oknum, bukan Islam yang sesungguhnya. Dan kita nggak bisa bilang ketika ada orang yang melakukan keburukan lalu kita bilang ini adalah Islam yang sesungguhnya lah, nggak bisa itu kita kaitkan, nggak bisa. Ini hanya segelintir orang yang memahami Islam secara salah. Ya iya, garis keras dengan salah dia mengatakan itu, dan itu mencoreng nama baik Islam. Ya ntar dulu, bukan itu Islam itu ada di situ, gitu. Ya, nah ini artinya falyughayyirhu ya bilisan, itu artinya para ulama itu punya porsi ya untuk merubah kemunkaran itu melalui Islam lisan. Ya. Nah, maka para ulama ya itulah. Jadi bukan hanya zaman sekarang yang ada istilah kriminalisasi. Ya. Itu zaman dulu itu luar biasa. Sama dulu ya. Ya. Itu kriminalisasi yang dilakukan oleh para penguasa, para pejabat terhadap ulama itu memang Masya Allah. Ya. Permasalahannya adalah permasalahan sepele, seperti sepele. Dulu itu ketika para penguasa bilang Al-Quran itu adalah makhluk, ada ulama yang bilang, Imam Abu Hanifah dan Imam
Ahmad bin Hambal, Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah qadim katanya. Nah, kata penguasa karena mereka sepaham dengan orang-orang Mu'tazilah, lalu mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan dia hadis. Akhirnya semua orang dipaksa untuk ngomong Al-Quran itu hadis. Nah ini ulama nggak bisa, pendapatnya lalu dikeluarkan dengan berbagai macam argumentasi, ya tetap mengatakan apa, bahwa Al-Quran itu qadim, ya ditangkap gitu, dipaksa untuk ngomong hadis, ya nggak masalah, ditangkap itu Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu ditangkap oleh para penguasa di saat itu. Ya. Rizik mah biasa tahu nih men, tangkap ya. Hah? Makanya Habib Rizik ditangkap. Lah iya, tapi udah biasa. Ya, sudah tahu ya. Dia udah tahu zaman dulu. Makin lah bukan ya termasuk puas juga sudah Bakar tahu. zaman dulu. Nggak ada masalah. Hidup Ibrahim dia bakar. Nah, iya. Gitu. Dan itu bukan intoleran, bukan. Ya, artinya harus kita pahami dan harus kita cermati. Bukan intoleran. Artinya ada pemahaman di mana pemahaman yang dia sendiri merasa itu adalah hal yang prinsip yang nggak bisa diganggu gugat. Ya. Kan Ya. pemahaman itu nggak mengganggu orang lain juga. Lah itulah seharusnya kan begitu. Seharusnya yang dimaksud dengan moderasi itu mencoba mentolerir pemahaman orang-orang lain. Jangan memaksakan pendapat dia untuk diikuti oleh pendapat orang lain. Inilah yang masyhur yang kita kenal, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, pendapat kamu benar, tapi bisa jadi di dalamnya mengandung kesalahan. Pendapat aku salah, bisa jadi, tapi di dalamnya terdapat kebenaran. Ya silakan aja, gak ada masalah. Seperti ngomong kafir itu. Nah ya itu. Nah itu kan ketika mengatakan kafir, ketika mengatakan non muslim, ya seharusnya nggak ada istilah intoleran itu. Ya gimana? Jadi memang tidak merasa jadi benar. Nah, iya. Merasa. Nah, tetap dia merasa bahwa dia benar, tapi bisa jadi ada kesalahan di dalamnya. Ya, pendapat orang iya benar, bisa jadi itu ada kesalahan di sana. Ya, begitupun sebaliknya pendapat saya menurut Anda bisa jadi salah, tapi bisa jadi di dalam pendapat yang salah itu ada kebenaran. Ya nggak usah saling mencaci, nggak usah saling menjelekkan, ya sudah laksanakan aja. Selama ada argumentasi yang kuat, selama ada alasan-alasan yang kuat, ya. Jadi ketika kita katakan intoleran, tar dulu, jangan sabar dulu, yang mana batas, ada batasnya. Ada hal-hal yang prinsipil yang nggak bisa diganggu gugat. Kita boleh ngobrol, kita boleh bertetangga, ngobrol sama perempuan, biasa aja, boleh. Cuma ada batasnya. Bagaimana kita ngobrol dengan istri? Boleh nggak istri kita ngobrol sama orang? Boleh. Ya tapi kalau ngobrolnya sampai intim, sampai deket banget, masa dibolehin juga? Ntar ketika nggak boleh, katanya, oh dia intoleran itu. Bininya dikekepin baik, didewekan, nggak dikasih ngobrol sama orang. Gitu, makan tuh bini, kata gitu. Makanya di tank terus. Tank terus. Keren lagi. Soren itu bini, udah pakai senjata tuh. Lah iya kan, kita harus tahu batasan lah. Gitu. Dia sama orang nggak mau ngobrol sama perempuan. Bukan berarti dia nggak mau ngobrol, tapi memang ada batas-batas toleransi dan ada batas-batas intoleransi. Angkut mau perempuan. Lah iya kan gitu. Ya, ini artinya apa? Ulama itu punya peran ya dalam merubah kemunkaran itu melalui lisan. Ini menurut sebagian pendapat. Ya. Sama kan semua fasilitas alam raya ini ya, yang punya siapa? Siapa orang yang bisa menentang itu? Nah maka kita jangan menuntut tadi yang dibilang toleransi, yang dibilang moderasi. Ayo kita silakan. Anda punya kelebihan di satu sisi, Anda kafir, oke.
Tapi saya pun bisa mengambil manfaat dari ilmu yang sudah Anda dapat. Allah memberikan ilmu kepada Anda. Dan saya punya tugas untuk mengingatkan kepada Anda, ternyata ilmu yang Anda ambil itu adalah milik Tuhan kita. Bukan Tuhan saya doang, bukan Tuhan kamu doang, Tuhan kita bersama. Tapi kalau saya mengajak Anda untuk beriman, lalu Anda nggak mau, ya itu silahkan, terserah kepada pribadi Anda. Saya cuma ngajak doang. Nggak ada unsur paksaan dari saya, dan itu adalah kehendak Tuhan. Islam gimana nggak indah sih, Pak? Nah, inilah yang dimaksud dengan umara, ulama, orang awam. Nah, ini bisa dibilang tadi adaful iman itu, makanya ada ulama yang bilang, ya justru malah zalika adaful iman itu bukan kembali kepada fabi qalbi, bukan, tapi lebih kepada man ra'a ya minkum munkaran ya falyughayyirhu ya biyadi ya fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi ya wa dzalika adaful iman ya. Maksudnya wa dzalika adaful iman itu adalah orang yang tadi berupaya dia kembalinya ke hal yang paling depan lagi gitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu tadi biyadihi gitu. Ya. Karena seharusnya justru malah sebaliknya. Ada yang bilang justru orang melakukan sesuatu itu dimulai dari dalam. Maka harus dibina keimanannya dulu. Gitu. Ketika keimanannya itu sudah kuat, maka akan apa? Akan hadir pribadi perbuatan yang jejak mudah gitu. Jadi kalau perbuatannya masih enggak jejak itu kenapa? Karena ininya masih ragu. Tapi kalau ininya sudah punya keyakinan yang kuat, maka sudah dipastikan ya dia akan melakukan hal yang tadi itu yang terbaik. Inilah dia. Lah iya, Maju. udah maju bisa Pak. Orang dulu itu kok cerita di Tebuireng dulu ketika perang bersama orang Belanda itu banyak kiai yang cerita sebelum mereka terjun ke medan perang itu Kiai Mbah Hashim itu ngajarin bagaimana ayo kita lawan penjajah ini, mereka yang sudah merusak gitu ya, bagaimana tatanan yang ada di negara kita ini, tanah kita diinjak-injak, ditumbuhkan semangatnya, lalu diberikan doa, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya ini Maka tertanam di dalam diri mereka keyakinan yang kuat, akhirnya mereka terjun perang melawan orang-orang penjajah itu pada saat itu, kebal dari senjata. karena itu menembak udah gemeteran dulu Lah kan. iya, karena melihat mentalnya yang kuat, orang mau nembak juga jadi Gemeteran. jadi salah. Udah kita Kita orang yang ngelihat saja, wah itu dia mah karena tadi dikasih sama kiai baca. Padahal baca bismillahnya kayak cuma bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kagak pasai pisan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah iya kan. Tapi karena keyakinan yang kuat itu, makanya ada pendapat yang kedua tadi yang mengatakan sebaliknya, berputar dia. Anda mau bersejarah Gitu. Ya. Nah, jadi ya malah sebaliknya ketika cerita tentang umara misalnya, tentang ulama misalnya, ya. Nah, umara yang tadi merubah kemunkaran itu apa memang tadi unsur-unsur politisnya? Ya, jangan-jangan dia merubah kebijakan itu kelihatannya oke, padahal di balik itu ada unsur-unsur yang menguntungkan pribadi, bukan menguntungkan orang banyak kan. Maka itu kalau bukan ada full iman apa namanya? Tadi kan kita ceritanya cerita yang ideal kan. Ketika kebijakan itu dibuat maksudnya biar membela seluruh rakyat yang ada di bawah, membela orang-orang yang lemah. Padahal ternyata siapa tahu di balik itu dia malah ngambil keuntungan. Itu kalau bukan ada full iman apa namanya?
Jadi merubah kebijakan A, kebijakan B, tahu-tahu dia punya perusahaan. Nah, biar perusahaan dia masuk. Mau bilang apa kita? Jangan makan ini, jangan makan itu, yang orang ini dia lagi bikin Lah, yang baru. jangan makan orang, jangan makan ini. Lah tahu-tahu dia lagi bikin pisang, dia lagi kerja sama. Lah siapa yang tahu? Dia lagi nopeng dia. Lagi nopeng pisang. Siap memberantas korupsi, korupsi bisa. Lah iyalah. Gitu. Tabok sana tabok. Allah, dikit lagi ada satu paragraf. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, kullu man yaqdiru ala dzalik, setiap orang yang mampu melakukan hal itu, fal wajibu alaihi an yughayyira, maka wajib baginya untuk merubahnya. Ya, bukan mengganti nyawas. Ya, beda antara mengganti dengan berubah. Ya, harus perhatikan itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Nah, itu maka kalau Anda mampu merubah, silakan Anda rubah. Yang mana modelnya, silakan Anda mampunya di mana. Paling nyalain tidak, doang. lah jangan menyalahin. Ya. Apa yang bisa Anda rubah? Paling tidak prinsip dalam hati tadi paling rendah ini. Salah ini salah, yang benar bagaimana? Kagak tahu. Agak tahu. Tapi jangan begitulah. Ya. Nah, tetap ya, wa minat ta'awun, dan diantara saling bantu saling tolong adalah al-hathu alaihi. Ya. Memerintahkan, menganjurkan ya untuk melakukan. Ya. Apakah tadi ketika wala yahuddu ala tu'amil miskin itu kita udah enggak ngebantu anak yatim, udah enggak nolongin orang miskin, kita malah menghambat, malah memotong orang. Jangan nolong ke orang miskin, kan coba gimana itu? Pelihara lah orang miskin. Lah iya, paling enggak kan kita nganjurin, paling enggak kita nggak bisa bantuin. Nah paling enggak itu ente punya anu tuh, bantuin lah no. Cuman ngomong begitu doang. Nah ini udah nggak bisa ngebantuin, malah orang pas mau nolong, jangan dibantu dia mah. Dia mah itu emang biarin aja, biar dia rusak sekalian. Nah, aku enggak begitu. Ya. Wa tashilu turukil khairi ilai. Ya, dan mempermudah ya jalan kebaikan kepadanya. Wasad di sabili syurur, menutup jalan keburukan. Wal udwan, ya, dan permusuhan bihasbil imkan, semampunya. Ya. Nah, jadi artinya kita ya tadi kemarin cerita bahwa kita adalah umat yang terbaik selama itu kan, jangan lupa itu, selama kita memerintahkan kepada kebaikan, menghentikan atau melarang, mencegah untuk melakukan keburukan, ya, dan itu harus didasari oleh iman. Jadi mencegahnya kita kepada kemunkaran, memerintahkannya kita kepada kebaikan, itu harus didasari oleh iman. Jadi iman itulah yang melahirkan perbuatan kita, sehingga perbuatan kita itu menjadi perbuatan yang matang, perbuatan yang jejak, bahkan nanti akan melahirkan kebaikan lain. Ya, jadi orang itu akan merasakan kebaikan ini memang betul-betul pure, murni. Ya, ada kebaikan yang memang tadi ada udang di balik batunya, itu biar bagaimanapun nanti lambat laun akan ketahuan, nggak mungkin. Ya, Allah akan membuka. Banget ya. Nah iya, kelihatannya baik. Orang mah ya. Tahu-tahu mah. Banyak kagak. Nah iya. Nah kita orang-orang Islam tuh ketika ada orang yang kayak gitu tuh nggak langsung dimusuhin dia. Kayak sudah, yang baik ya baik, yang buruk ya buruk. Selesai sampai di sini. Ya. Nah jadi keimanan itu ya yang mendasari orang berlaku baik. Ya. Nah, jadi paling tidak hadis tadi ya ingin mengajarkan kita bahwa ada cara-cara kita untuk mencegah, untuk merubah, ya, bukan mengganti ya, merubah kemungkaran itu.
Bagaimana caranya? Ada yang melalui kekuatan, ada yang melalui lisan, ada yang melalui hati. Ya. Atau bahkan sebaliknya, kita tanamkan dulu pemahaman tentang keimanan, kita pahamkan sesuatu yang ma'ruf dalam Islam itu kayak apa, sehingga tertanam dalam diri kita. Maka ketika itu sudah tertanam, maka akan keluarlah kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, yang menuntun ya kepada penuntun. Ya, Islam itu datang dibawa oleh Rasulullah ya melalui cara yang betul-betul elegan, cara yang betul-betul baik, tidak menghancurkan apa yang ada di sekitarnya. Ya, kenapa? Dikarenakan semuanya dalam milik Allah. Nggak mau menghancurkannya. Enggak mau menghancurkan. Ya, lihat wahyu pertama ketika turun, Iqra bismi rabbika, enggak Iqra bismillahi, tapi bismi rabbika. Kenapa? Untuk memberikan paham bahwa ternyata di zaman itu orang sudah salah paham tentang makna Allah. Kata Allah disalahpahami oleh mereka. Yang tadinya Allah itu adalah Rabbul Alamin, difahami bahwa Allah itu Tuhan yang disembah dan harus disembah, namun Tuhannya jauh di sana. Maka untuk menjangkau yang jauh itu harus pakai media. Apa medianya? Berhala. Salah paham mereka tentang lafzi jalalah Allah. Dan Allah enggak ya, bukannya Allah enggak mampu udah bikin nama baru aja dah. Lah, enggak. Allah membersihkan dulu yang sebenarnya baik-baik, dikit-dikit. Ya. Nah, sehingga akhirnya ketika sudah tepat, sudah waktunya masuk, baru dikasih tahu qul huwallahu ahad. Nah, jadi artinya ada step, ada tahapan-tahapan bagaimana kita untuk memperbaiki itu. Nggak langsung ini salah, itu salah. Pulang ngaji dari sini, itu jangan begitu, ini jangan begitu. Woi lah, ya, jangan gitu. Nggak, Islam nggak ngajarin kita pelan-pelan. Ya, maka dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak langsung perang. Udah, siapa yang nggak Islam, bunuh. Enggak. Datang ke keluarganya dulu, istrinya dulu diceritain, kata istrinya, oh ya Allah, benar ente mah kamu adalah orang yang mendapatkan wahyu, saya sudah mendengar begini, dimotivasi, jangan takut terus segala macam. Besok dakwah pelan-pelan ke tetangganya, ya, ke keluarganya Sayyidina Ali yang sering main ke rumahnya, datang, Kalau dia nggak mau, bocah kecil didakwahin. Logika kita kan coba dirangkul semua. nggak mau nggak diperangin kan? Nah kalau nggak mau nggak diperangi. Lalu bagaimana perang dalam Islam? Bukan perang itu memerangi agar kita menguasai, lah, bukan. Perang dalam Islam itu, ya, yang pertama, ya paling tidak, ya dia mau kerjasama dengan kita. Ya, bagaimana kerjasamanya? Ya kasarnya maaf. Ya, bahasa kasarnya bayar uang preman, bayar jatah preman kasarnya. Tapi sebetulnya bukan masalah jatah preman. Ente boleh terus berkeyakinan seperti itu, ya. Namun, ya, ente harus menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ente nggak akan menyerang kami. Ya, dengan apa? Anda bayar pajak. Dan ketika Anda bayar pajak, maka kami punya kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap Anda. Dan Anda pun sudah pastinya nggak akan mampu dan nggak akan berani untuk menyerang kami. Itu maksudnya. Jadi seandainya nggak ada kesepahaman itu, perang. Ya. Pada intinya bagaimana agar Anda aman beribadah, kami pun aman beribadah. Itu intinya begitu, menciptakan kedamaian, menciptakan keamanan, kenyamanan. Nah, itu ya, Islam di Indonesia ini akan insya Allah mudah-mudahan akan selalu damai, selalu aman. Kenapa? Karena mayoritasnya adalah orang Islam yang mayoritas. Tapi kalau Islam yang minoritas, Allahu a'lam. Ya, itu di daerah-daerah terpencil itu terjadi kekerasan. Ternyata ya silakan, mohon maaf ya, bukan saya subjektif ya, hampir bisa ditemukan
terjadi kekerasan, terjadi perang ras, ya itu dikarenakan Islamnya yang minim, minoritas. Di rumah. Ya. Allahu alam karena orang Islamnya tadi yang kerang, ya. Allahu alam karena orang non muslimnya yang terlalu keras menanggapi orang Islamnya, atau Allahu alam yang mana yang salah. Yang jelas dua-duanya pasti salah. Berbeda dengan ketika Islamnya lebih banyak, ya, kaum non muslimnya minoritas, insya Allah tidak akan terjadi unsur sara, insya Allah tidak akan terjadi. Cukup ya, takifuna, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Allah